Iya. Pengalaman aku soro numpak sepeda yo iki. Iya. Oke, teman-teman. Selamat siang, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita penelusuran jalannya cukup ekstrim di daerah hutan lereng pergunungan Argopuro bersama dengan Mas Imam dan juga Pak Zainullah dan juga ada anggota baru kita namanya Mbak Christine. Dan kita menelusuri, mencoba mencari jejak klasik, era klasik yang ada di Bangsal Sari, tepatnya di Sumber Klopo ya, Mas, di Sumber Klopo. Dan kita harus melalui medan yang cukup ekstrim sampai motor itu harus parkir di sana. Dan kita harus nyebrang, iya. Dan kita harus menyeberangi sungai itu. Seharusnya kalau nggak banjir. Untuk menelusuri jejak klasik yang ada di atas sana, teman-teman. Kita akan coba, walaupun harus berbahasa karena kita berada di tengah hutan, kita akan coba telusuri demi tercapainya cita-cita mencari jejak klasik di Bangsal Sari yang hilang. Oke, kita ikuti terus. Thank you. Oke, kita akan menyeberangi sungai dulu, teman-teman. Berdoa saja sungainya ini nggak banjir nanti ya. Mudah-mudahan nggak banjir. Wow. Kalau banjir nanti kita nggak bisa balik nih, teman-teman. Ini kok malah saya yang dituntun ya. Lumayan dalam guys. Saya bawa kamera soalnya kesulitan jadinya. Yuk, thank you. Oke, ini ada Pak Jai. Seru. Kita harus lewat hutan, teman-teman. Waduh. Katanya sih dari sungai ini jaraknya, orang sini menyebutnya itu Sembah. Cuman beberapa waktu yang lalu saya juga dapat informasi literasi juga bahwa di sini itu ada tinggalan candi yang masih utuh di daerah Sumber Klopo ini, teman-teman. Candinya masih utuh. Dan saya belum tahu ini udah terregister atau belum ya. Nanti kita coba cek. Ya, teman-teman. Hutan belantara, guys. Yuk, thank you. Oke, teman-teman. Kita udah sampai dan ternyata sangat disayangkan sekali setelah kita sampai di sini nih hancur, teman-teman. Candinya nih hancur. Teman-teman bisa lihat ini semua model kuncian-kuncian candi. Ini terbuat dari batu. Bukan bata lagi, tapi ini batu, teman-teman. Andesit semua ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah ini model kuncian-kuncian era klasik semua ini, teman-teman. Ini diduga sebelumnya Majapahit malah, teman-teman. Jauh. Nih, sayang sekali ini hancur nih. Kemarin yang foto terakhir. Foto terakhir tuh masih utuh. Nanti saya ada foto terakhir kok, teman-teman. Nanti saya tampilkan di sini ya. Lihat, ini batunya semua andesit ya. Andesit ini ya, Mas? Apa batu? Andesit campur ya. Teksturnya semua tekstur klasik. Lihat, teman-teman bisa lihat semuanya gede-gede nih. Ketebalannya lebih daripada 10 cm ini. Nah ini, ketebalannya ini. Nih. Ya ini umpak kalau ini. Kita lihat bekas candinya, semua hancur. Batu tulis dulu ada prasastinya. Mungkin kalau bisa disebut sebagai batu tulis. Sedangkan di sini mulai ada pembangunan, ini entah mau dibangun apa, tapi cuman bekas-bekas era klasiknya di sini sudah hancur. Nih. Ini banyak yang dibawa ini pastinya nih. Lihat, teman-teman, semua hancur. Kayak Mas, kemarin itu tinggi. Iya, tinggi kemarin tuh. Di fotonya ada tinggi. Ada beberapa yang moto sudah, teman-teman. Nih. Itu teman-teman bisa lihat nih. Ini pasti sudah dibawa semua nih. Coba lihat Mas ini, Mas. Bentuknya ini. Ya, ini kayak lumpang ya. Kuncian ya. Ini kayak Mas. Jala juaranya itu, Mas. Jala Tuara. Anunya air ya naik, Mas. Nah, ini teman-teman. Ini kayak Jala Juara ini ya nih. Hancur semua nih. Nggak tahu nih siapa yang ngancurin dan siapa yang bawa. Dulu ini tinggi. Itu teman-teman bisa lihat. Ini bentuk kunciannya nih. Kan kelihatan banget ini kuncian-kuncian model klasik nih. Yang ini. Bisa jadi ramah dam ini. Sesuai catatan Prasada. Iya. Mungkin kita ngobrol dulu sama Pak Zainullah yang
yang mungkin tahu banget tentang literasinya. Dan di sini sekitar sini ini banyak kuburan-kuburan makam-makam kuno ya teman-teman, yang disebut sebagai sembah. Ini kalau seandainya dari awal ini diselamatkan, ini mungkin nggak akan hancur seperti ini teman-teman. Lihat nih, udah hancur sama sekali nih. Ini harusnya bisa dijadikan situs budaya di sini, situs cagar budaya. Harusnya udah ditetapkan. Kemarin setinggi pohon ini Mas. Iya, kemarin itu tinggi, ada fotonya kok. Kan ditulis juga. Yuk kita masuk ke dalam dulu aja, kita ngobrol sebentar dulu. Iya, ini kuburnya panjang nih. Makamnya panjang. Menghadapnya mana ini ya? Timur mana timur? Timur barat atau utara selatan ini? Utara sana, Pak. Berarti timur barat ini ngadepnya. Oh, utara sana. Oh, utara selatan ini ya. Bentar, kita cek dulu. Basah semua ini, teman-teman. Oke, kita istirahat sebentar, teman-teman. Habis ini kita ngobrol sama Pak Zainullah ya. Ini ada makam yang disebut sebagai sembah ya. Di sini. Ya? Oh iya, ini nih. Sisa-sisanya masih banyak nih. Nanti kita akan coba telusuri sekitar sini ya, teman-teman. Nih, umpak juga. Era klasik. Kemungkinan besar sebelum abad 12 ya. Jauh nih. Wah, ini jelas nih. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nih. Bentuknya nih. Oke. Nanti kita akan telusuri habis ini, teman-teman. Banyak batu kunciannya di sini. Yuk, sebentar kita bersihkan dulu. Karena saya kehujanan, basah semua nih. Semuanya basah, teman-teman. Ya oke teman-teman, sekarang kita berada di sekitaran Candi Tulis ya, mungkin karena berada di daerah Tulis ya. Kita sebut sebagai Candi Tulis dan kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Zainul Ahmad selaku penulis Babat Bumi Sadeng yang pernah juga mengangkat tentang Candi Tulis ini. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa lokasinya di daerah Bangsal. Ini teman-teman. Pak Jeh, gimana menurut Pak Jeh tentang iya, terima kasih. Saya Zainul Ahmad dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu yang juga banyak menulis beberapa buku tentang klasik, diantaranya Babat Bumi Sadeng. Dan pada siang hari ini saya dengan Mas Blangkon dan Mas Imam Jazuli dan Mbak Christine kebetulan sedang belakraan, akan tetapi menempuh medan yang berat disertai dengan guyuran hujan yang cukup lebat. Medannya berupa jalan yang setapak, jalan tikus yang sangat licin, berbatu dan berair ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai ke tempat ini dan ternyata ini adalah merupakan suatu tinggalan era klasik, dan kita teliti pada jenis-jenis batuan andesit ya. Ada juga di situ antefix, ada juga bekas motif-motif ya, motif-motif ukiran dan juga motif kuncian ya? Iya, yang merupakan bibir-bibir pinggiran-pinggiran candi. Akan tetapi kerusakannya sangat masif dan luar biasa sekali. Mengingat ini sekitar beberapa tahun yang lalu masih cukup utuh ya. Inilah memang manusia mengadakan perusakan, vandalisme, dan ini merupakan sebenarnya salah satu candi yang diperkirakan sezaman ya dengan Candi Kedaton yang tidak jauh sebenarnya dari sini. Ini adalah wilayah Tulis ya. Tulis itu dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan Citra. Mungkin dikatakan sebagai Candi Citra atau Candi Tulis. Dan di sebelahnya terdapat makam kuno juga ya. Makam yang juga disebutkan dalam buku saya sebagai penyebar agama Islam di sekitar sini yang disebut dengan Mbah Tulis ya, atau Sembah Tulis. Dan yang saya sayangkan memang candi ini sudah tidak berbentuk lagi, dan harapan saya adalah nanti BPCB atau dari Dinas Pariwisata dan Budaya Jember datang berkunjung untuk mengcover, meregistrasi teman-teman ini agar tidak tambah hilang. Berdasarkan dalam analisis saya, bangunan candi yang berada di ketinggian gunung ya seperti lereng Argopuro ini biasanya disebut dengan nama candi Melinarisme ya, yang biasanya muncul pada masa Majapahit akhir seperti Candi Kedaton yang memang khusus dibangun pada dekade Majapahit menjelang runtuh. Ini mungkin salah satunya adalah termasuk itu.
sebagaimana yang kita tahu ada di Pawitra ya, di Penanggungan, ini juga di sekitar Rengganis ya, di daerah Kedaton, daerah Tulis yang namanya Candi Kedaton, dan inilah Candi Tulis yang juga merupakan salah satunya. Saya kira itu keterangan singkat untuk menelusuri lebih jauh. Mungkin perlu adanya penelitian kembali, apakah ini merupakan tinggalan Majapahit, apakah tinggalan kerajaan-kerajaan lokal atau dinasti-dinasti dari Jember atau Raja Kuda dari Jember. Demikian Mas Blangkon, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zai. Kita lanjut meneliti satu persatu bentuk dan artefak dari Candi Tulis ini, teman-teman. Kita akan lanjut bersama dengan Mas Imam Jazuli. Thank you. Yuk Mas, kita coba cek satu persatu dulu. Ya. Kita cari mana yang paling kelihatan banget dan berkesan banget nih Nah, ini Mas. dari Ini. candi. Motif. Mudah-mudahan kita bisa menemukan ada inskripsi yang ada di sini ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini adalah batuan candi yang Ini pertama. antefiknya ini Mas. Ini profilan. Astagfirullah. Profilan Awas ulo Mas. semut. Profilan anu ini Mas. Profil untuk biasanya di badan-badan batur, di batur candi biasanya. Oke, siap. Struktur bawah. Nah ini. Ini teman-teman, ini saya foto dulu. Nah ini, oke. Sip. Ini. Lanjut. Terus ada sistem lock di sini juga Ya, Mas. sistem kuncian ya tadi. Iya, mana sistem ya? kuncian. Oh ini depan ini ya Mas. Nih sistem kuncian juga teman-teman. Bukan. Itu. Nah ini. Oh, ini dia nih. profilan. Ini udah Ini kelihatan profilan nih. ini. Ini biasanya bagian bawah nih. Ya, bagian bawah Ini untuk bagian di bawah badan. candi. Ya, di Betul. baturnya bagian tengah untuk Mm-mm. profilan hiasan tengah Ya, biasanya Mas. betul. Terus Ini ini lagi. juga, ini kuncian ya. Ya. Ini kuncian. 1, 2. Nah, ini lagi profilan ini Mas. Ini bagian umpaknya ini Mas. Umpak atas, umpak Iya. tengah ini biasanya. Kalau umpak yang bawah biasanya gede-gede Mas. Nah ini teman-teman. Ini kelihatan semua nih. 1 tahun kemarin masih Masih utuh ya. tinggi, 2 meter lebih Mas. Sayang ini banget Mas, loh. fragmennya Mas. Ini kita ada fragmen ini. Nah, Ya, entah ini. Ini mungkin semacam apa ya Om ya? Bisa jadi fragmen atau mungkin ceratnya Yoni ini Om. Kayaknya cerat ini. Iya, cerat ini. Bagian cerat entah untuk masuknya lingga apa. Ah. Bagian cerat ini kayaknya ini Mas. Ini fragmen itu. Nah, ini Om. Ini kayak aus ini Mas. Kan Mas. Gua sikat rek. Nah ini kan ada motif ini Om. Belum kelihatan yang nemu yang ada motif ya. Iya. Tapi ini kelihatan ini Mas. Aus Oh motif iya. ini Mas. Ini. Oh Ini iya. motifnya aus ini Mas. Iya. Iya benar. Ini fragmen. Ini. Oh iya, sih. Mas. Ini sih. Oke, teman-teman, sebentar saya foto dulu ya. Ini lagi Mas. Ini kuncian juga ini Mas. Sistem lock 9. Oh iya. Ini. Biasanya kan Ya, bukan pakai putih telur kalau dulu itu Iya. biasanya Nih, dikunci. diangkat aja Mas, coba Mas. Ini sistem kuncian, berat ya? Karena bahannya andesit ya. Iya. Nah, oh iya benar, sistem kuncian. Ini loh teman-teman yang Ini lagi, katanya ini. dulu kan mitosnya candi itu direkatkan dengan putih telur ya, padahal kunci, sebenarnya jadi- tidak. Tapi sejak zaman dulu leluhur kita itu sudah mengenal adanya sistem kuncian. Bayangkan gini Mas. Misalkan alas dasar dia itu masuk gini. Puzzle, ya ini Ya, modelnya puzzle. kayak puzzle gitu teman-teman. Misalkan ini pasangannya ya. Cuman Dia pasangannya ngunci, nggak ada. dia ngunci. Jadi ada semacam tonjolan untuk ngunci supaya tidak lari. Iya batu betul. itu. Nah ini kayak gini-gini. Di era tahun segitu loh teman-teman. Bayangin leluhur kita itu udah mengenal sistem puzzle atau lock atau sistem kuncian. Nah seperti ini. Ini kan luar biasanya seperti itu. Bahwa leluhur kita dulunya itu benar-benar leluhur yang pinter, bukan bangsa yang terbelakang. Ya teman-teman. Ini lagi kuncian ini Mas. Nah ini lagi sistem lock nih teman-teman. Kuncian. Kelihatan ya? Ini teman-teman. Nih. Ini sistem kuncian. Ini bawah tepian biasa. Nih. Ya. Nih. Kuncian bawah pangkon. Ini pakor ini biasanya. Mm-mm. Luar biasa Banyak, candi ini luar Mas. biasa loh candi ini teman-teman. Tinggi Kenapa kemarin harus itu hancur? kita 1 tahun kemarin. Oh, dihancurin gitu loh. Lihat di informasi gambar ya. Nanti saya akan tampilkan ke gambar Sayang banget, candi ini Mas. waktu masih 1 tahun yang lalu.
yang seperti yang Mas Imam bilang. Ya, teman-teman. Eman. Sayang banget. Kita akan coba cari telusuri Mungkin sekitarnya, Mas. di atas itu banyak mungkin, Mas. Mesti nih. Ya, kita cari jalan ke sekitarnya dulu, Itu lagi, teman-teman. patokannya itu unik gitu, Mas. Mana? Patokannya unik gitu. Oh iya nih. Jadi kemungkinan besar kayak Candi Persada ini, teman. Jadi Candi Iya, Persada itu Prasada itu ya, sebagai Prasada itu taman. sebagai taman. Karena kalau teman-teman lihat, ini saya buat wide angle ya. Ada titik Prasada itu contohnya gini, Mas. Coba buka di Prasasti Umanding. Prasasti Umanding ya. Prasada Gunung Hyang. Ya, benar. Itu tertulis Ini itu. kita ada di hutan, tapi ini tertata rapi banget seperti halnya taman, teman-teman. Kita ini di hutan loh ya. Nih, siapa yang nata? Tertata rapi dan itu juga sudah dibangun. Dibangun baru itu, Mas. Sebelum dibangun, ini pun sudah tertata seperti ini, teman-teman. Sebelum dibangunnya itu. Nanti saya tampilkan deh fotonya. Teman-teman bisa lihat. Ini sekarang udah mulai dibangun nih. Cuman sayang, kalau memang mau bangun itu dulu kan nggak ada nih tempat penutup pagar, penutup. Ya mungkin Kuburan batu-batunya ini. diambilin. Saya khawatir batu dari sini yang diambil ditaruh di sana. Sebenarnya kan ini biarkan aja, jangan sampai dihancurin. Mungkin pesan kami juga kepada masyarakat luas, ketika menemukan hal seperti ini, tolong dong itu jangan dihancurkan. Dikonfirmasi dulu. Konfirmasikan kepada pejabat setempat Kenapa, Om? bahwa ini adalah candi tinggalan cagar Lantainya budaya kuno yang juga, Gim. perlu kita pelajari, perlu kita lestarikan agar anak cucu kita tahu bahwa leluhur kita itu bangsa yang besar yang mampu membuat hasil karya yang luar biasa seperti ini, teman-teman. Ya, saya harap seperti itu. Oke. Ini batuan, Terima kasih. ini Oke, teman-teman. Nih ya. Jadi setelah kita coba kulik-kulik, jadi ada sesuatu yang aneh di nisan. sesuatu yang unik di nisannya. Jadi gini, nisan ini tampaknya bukan nisan asli, tetapi batuan Bagian dari candi. itu tadi yang dipindah ke sini dan dijadikan sebagai nisan. Satu, Aksara. ini ada relief di sini. Ini profilan tepiannya ya. Mm-mm. Fragmennya apa? Profil Ya. pinggiran listnya ya. Mm-mm. Nah, ini. Tapi kalau nisan kan masa ada di pinggirannya, ada di sini tidak ada. Iya. Berarti ini kan posisinya tidur, ini Tidur, sebagai relief. di depan. Apa pasal-pasalnya relief Pasangnya depan di ini? depan, di depan. Terus ini teman-teman bisa lihat yang di sini. Ini ini jelas masa ada nisan gini. Nah ini nih, ini kan Ini. bagian baturnya candi. ya baturnya candi ini. Jadi bentuknya satu prisma gitu ya, berbentuk Iya. prisma ya. Ini. Nah ini. Ini lagi atasnya ini, Mas. Nah, ini. Ini sebagai tumpuan bawah biasanya ya. Ya, tengah itu ya, kayak tengah tadi ya. itu Mas ya, yang Tengah, tapi yang di bagian pinggir Iya, sendiri. bagian biasanya pinggir. seperti itu. ini. Nah ini teman-teman. Ini Sana. profilan ini, Mas. Kalau nisan kan Jadi masa hanya satu sisi ini. iya. Nah, Ini bukan nisan, jadi kemungkinan besar ini bukan makam. Saya juga nggak tahu lagi, ya. Tapi kita lihat di sini nih. Ini jelas ini bukan nisan asli. kayaknya kenapa dinamakan sembah tulis? Mungkin banyak tulisan-tulisan dan Banyak relief tulisan Om. di sini. Bisa jadi Bisa seperti termasuk itu. ada prasasti juga. Ini Om, Cuman ini kita kayak belum bisa Palawa ketemu ini Om. apa-apa. Apa kayak huruf timbul ini? Iya. Kayak kuadran ini. Ini loh Mas. Padahal Tahu ya? era-era Kediri berarti. Ini. Ini seperti bentuk huruf. Makanya aku perlu kan sikat gara ya lali. Nah ini Mas. Oh iya. Oh iya, sikat ya. Lating Mas, lating. Ojo Mas kerusak deh hati Mas. Ojo. Si tak golek suket kayak banyu. Oke, saya foto dulu ya teman-teman. Ini adalah salah satu reliefnya teman-teman, relief candi. Nih, untuk ulutannya seperti ini. Oke. Terima kasih.